Baik, saya akan menjelaskan pompa irigasi tenaga surya. Nama Petrus Bajiho, NPM 1814210149. Baik, pengertian irigasi dan pompa. Pertama, irigasi. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi rawa. Pompa. Pompa adalah jenis mesin fluida yang digunakan untuk memindahkan fluida melalui pipa dari satu tempat ke tempat yang lain. Komponen pompa irigasi tenaga surya secara umum: panel listrik tenaga surya untuk menghasilkan listrik atau putaran mekanik, MPPT (Maximum Power Point Tracker) menstabilkan putaran motor dengan mengatur kombinasi tegangan dan arus. Komponen irigasi tenaga surya yaitu terbagi tiga: solar panel, solar interferer, dan pompa. Solar panel adalah alat yang digunakan untuk mengkonversi cahaya sinar matahari menjadi listrik. Solar inverter. Yang pertama, solar inverter adalah dua buah alat yang digabung menjadi satu, terdiri atas sebuah alat yang bernama power inverter DC atau AC dan satu alat lagi bernama solar charger control pillar. Yang kedua, power inverter DC ke AC berfungsi untuk merubah tegangan baterai atau aki atau DC direct current menjadi listrik PLN atau AC alternating current. Yang ketiga, solar charger controller berfungsi untuk mengatur voltage yang masuk dari panel surya dan mengatur agar pengisian dari panel surya tidak berlebihan atau overcharger sehingga baterai atau aki ACCU tidak rusak. Ini contoh gambarnya prinsip penyerapan sinar surya oleh panel. Yang pertama, sinar iradiansi dan module, charger controller, baterai, DC collides, inverter, AC loads. Yang kedua, pompa air tenaga surya. Bentuknya beginilah prosesnya. Dan ini jenis-jenis pompa irigasi tenaga surya. Ya, satu, floating PUP, digunakan jika terdapat sumber air permukaan, sumur gali atau sungai mengampung di atas permukaan air. 2. Surface PUP, digunakan jika terdapat sumber air permukaan atau sumur gali atau sungai tetap pompa ingin diletakkan di atas permukaan tanah. 3. Line safe PUP, digunakan jika sumber air berasal dari sumur bor atau air bawah tanah, tetapi ingin pompanya saja yang masuk ke dalam sumber air, sedangkan driver head dan motor tetap di atas tanah. 4. Submersible PUP, digunakan jika sumber air berasal dari sumur bor atau air bawah tanah. Keuntungan: bagian satunya terbebas dari pembelian bahan bakar BBM. Yang kedua, sangat praktis. Dan ketiga, ramah lingkungan. Cara kerja secara umum: yang pertama, cahaya matahari yang dipancarkan diserap oleh panel atau solar panel, sehingga energi dari cahaya matahari yang diserap diubah menjadi listrik. Lalu listrik tadi dialirkan ke solar converter. Yang kedua, pada solar converter akan diatur tegangan dan kuat arus yang diserapkan tadi. Lalu voltage yang didapatkan tadi akan mengerahkan pompa sehingga pompa menyedot air dan mengalirkan air ke daerah yang akan dialirkan. Terima kasih.